segala hajat dan keinginannya Allah ijabah. Allah ijabah. Bisa terkabul, bisa. Yakin terkabul, yakin. Doanya apa? Terkabul, terkabul, terkabul. Doanya apa? Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisababah wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Hadis riwayat Bukhari. Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan telunjuk dan jari tengah, serta beliau merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Ada orang-orang yang akan menghuni surga tidak hanya sekelas dengan Nabi, tapi dia akan berhimpitan, bertetangga, sangat dekat dengan Nabi SAW. Siapa mereka itu? Kata Nabi, Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan pemerhati anak yatim akan begitu lekat di surga seperti ini. Nabi menggambarkan dua jari yang saling berdekatan. Bagi Anda pendamba surga, bagi Anda pengharap surga, ada tawaran indah dari Nabi SAW. Bukan hanya surga biasa, tapi surga sekelas dengan Nabi SAW, setingkat dengan Nabi SAW, bahkan berdampingan, beriringan, kebersamaan yang sifatnya abadi dan tidak terpisahkan. Pemerhati anak yatim. Melalui ini saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian, saudara-saudariku seiman khususnya, mari kita wujudkan mimpi kita untuk meraih surga bersama Nabi dengan bisa mengaplikasikannya melalui perhatian terhadap anak-anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sedekah patungan Kamis malam Jumat subuh barokah. Nama-nama yang ikut sedekah patungan Kamis malam Jumat subuh barokah. Semua hajat-hajatnya Allah ijabah. Lalu minta, nak doakan saya, rumah tanggaku bahagia, bisnisku sukses. Begitu anak yatim ini mengatakan amin, itu doa. Tidak harus dia salat. Begitu, nak, doakan saya ada masalah, nak, doakan saya supaya selesai masalah saya tahun ini. Begitu anak ini tulis mengatakan amin, menggetarkan arasnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tahajud adalah salat sunnah yang paling utama, sekaligus salat sunnah yang paling berat hingga tidak semua muslim bisa mengerjakannya. Sebanding dengan begitu beratnya menjalankan salat tahajud, Allah menjanjikan 4 hal untuk orang yang rajin mengerjakannya. Janji ini difirmankan dalam Al-Quran yang tidak bisa dibandingkan oleh salat sunnah apapun. Lantas apa saja 4 hal tersebut? Yang pertama adalah kedudukan terpuji. Orang yang rajin salat tahajud, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan maqamam mahmuda, kedudukan terpuji kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kedudukan terpuji ini tidak hanya kedudukan di akhirat kelak. Maqam adalah kedudukan, tetapi belum tentu orang lain suka. Sedangkan maqam mahmuda adalah kedudukan yang disertai dengan kecintaan orang lain. Kebanyakan orang yang mengakui bahwa ia pantas mendapatkan kedudukan ini sehingga dimuliakan. Yang kedua, dimudahkan urusannya. Orang yang rajin sholat tahajud akan dimudahkan urusannya dan dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, hingga urusan dakwah dan seluruh urusan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar." Menurut sebagian ustadz, ayat 80 surat Al-Isra ini juga menjelaskan keutamaan sholat tahajud, bahwa ia akan mendapat bimbingan Allah sehingga kalau ia pedagang, ia tidak akan terjerumus mencurangi timbangan atau menipu konsumen. Kalau ia pejabat, ia dibimbing Allah sehingga amanah dan tidak korupsi. Kalau ia pemimpin, ia dibimbing Allah sehingga adil dan tidak berbuat zalim. Yang ketiga, diberi solusi yang terbaik. Orang yang rajin sholat tahajud juga akan diberikan solusi terbaik ketika mendapatkan masalah. Ia akan diberikan jalan keluar terbaik ketika menghadapi persoalan dan problematika, baik itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, hingga masalah kepemimpinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar." Serta yang keempat, orang yang rajin tahajud ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rajin sholat tahajud akan ditolong Allah, bahkan tanpa perantara,